Assalamualaikum, Bung Temi dan Pak Waalaikumsalam Wingky. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak hari ini? Senang. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mas Temi, Alhamdulillah. saya dengar lagi milad nih hari ini. Jadi atas nama pemirsa mau ngucapin selamat milad. Semoga makin amanah dan makin sehat ya. Barakallahu Amin. Amin. Om Temi. Bang Temi ingin apa? Ada harapan tertentu mungkin di milad hari ini? Kalau ada, Ya, yang penting sehat. sehat ya insya Allah. Pertama itu lebih mahal daripada yang lain. Oh iya, setuju. Gila ya sekarang Insya zaman Allah, pandemi ya. dan Amin. sebagainya. Bung Wingky mau ngucapin sesuatu dulu untuk miladnya sahabat kita nih. Iya, barakallahu fi umrik Om Temi. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Ya, Amin. dan kelihatannya kalau dari wajah cerah banget, sehat banget ya. Baik, ini kita live jadi dari posisi jauhan semua nih. Saya ada di Depok, Pak Temi di Galaksi ya, Galaksi. Ya, di Galaksi saya. Dan Wingky langsung live dari kebunnya di mana? Dari Cikunir? kebun di Cikunir, kebun Cikunir. panahan. Wow, tuh. Nemenin emak-emak lagi panahan. Oh, sambil panahan sambil berkebun. Baik. Baik, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentu saja sekitar pupuk organik tapi sebelum sampai ke sana pengen ngobrol lebih ke belakang dikit lah. Zaman Temi sama Wingky masih muda, masih kecil kan punya cita-cita. Emang dari kecil memang pengen mengelola pupuk organik atau sebetulnya apa? Siapa dulu? Temi dulu deh, yang ulang tahun duluan ya, yang ulang tahun duluan. Om Temi deh. Ya, Apa sih kalau cita-cita awal sih dari kalau kecil ya biasalah standar, maunya jadi dokter. Dokter ya, dokter insinyur gitu ya Wingky ya. Dulu kan orang-orang gitu ya. Terus Dokter. Nah, terus ikut tes ya nggak diterima, diterimanya di tempat kita. ekonomi ya. Ya, terus kan berlanjut saya kerjanya beda. Jadi saya ngambil juga teknik, kerjanya jauh dari yang gitu. Malah saya lebih banyak di pabrik. Saya bikin packaging, plastik packaging. Oh, plastik itu ya. Kemasan plastik. Yang justru berbeda dengan sekarang ya. Sumber limbah ya, kalau itu sumber limbah malah ya. Digali kan kok jadi belok gitu ya. Iya. Jadi kita lihat ya dulu sih cuman ngelihat intinya gini. Pokoknya saya lulus, yang nerima pertama itu yang saya masuk gitu. Oh, simple. Iya, ternyata diterimanya di packaging. Nah setelah itu ya kita belajar lagi kan, ini apa kita nggak tahu. Beda banget lah dengan yang di kuliah. Kita mesti tahu dulu, cari tahu. Nah dari sana ya baru kita belajar prosesnya. Nah, dari situ ya kebetulan saya memang suka pengen tahu yang baru, jadi ada proses baru ya kita ikutin. Dari sana ya kita kembangin lah. Saya aja kalau toh ini nggak di satu tempat, tapi tetap di plastik gitu loh. Itu yang berbeda proses. Oke. Ya setelah itu ya berkembang, kita lihat kenapa. Mungkin itu dulu deh, nanti dilanjutin yang lain. Panjang semangat cerita. Wingky juga sama nih, sama Temi. Dulunya cita-citanya bukan urus pupuk organik ya? Apa? Cita-citanya sih sebetulnya dulu kalau masih kecil tuh nyebutnya insinyur teknologi lah. Pokoknya berkaitan sama yang canggih-canggih. Insinyur teknologi. Gitu. Ya seiring berjalannya waktu masuknya ke teknik ya justru yang berbau teknik itu, yang berbau teknologi itu sekarang ya memang jadi kerjaan hari-harinya sih gitu ya. Tapi jurusannya beda tuh dia. Ya apa tapi tuh? jurusannya beda gitu. Cerita lebih jauh apa? Yang hari-harinya dilakukan apa kalau Wingky? Bukan pupuk organik malah juga ya? Kalau kuliahnya sih dulu arsitek, cuman sekarang kerjanya sih ya di IT lah yang saya kerjain gitu. Oh, arsitek belok ke IT nih, seru. Iya, tapi ya itu juga IT itu lebih ke passion emang ya dari dulu ya, hobi lah gitu. Nah hobinya nih banyak gitu, yang jelas ditekunin akhirnya di IT.
Terus ya hobi lainnya ya ini berkebun gitu, ngurus tanaman ya, punya piara-piaraan ya kayak gitu-gitulah. Itu juga passion gitu. Ya dari situ ya mengalir aja terus gitu kan, namanya ngurus tanaman ya perlu pupuk gitu. Nah, itulah yang termasuk salah satu hal yang menginspirasi gitu. Jadi menarik ya. bisa menghasilkan organik gitu kan. Gitu. Wah, ini Temi dan Wingky manusia langka nih. Kalau ngomong IT itu kan pakai otak kiri ya, tanaman pakai otak kanan, jadi di mix gitu kayaknya. Ini TOP-BGT kalau kata orang, top banget. Jadi sinergis ya. Yang satu suka coba-coba, Temi inovasi terus, yang satu punya passion dan hobi yang banyak, kira-kira gitu. Balancing ya. Dan tadi mau diteruskin cerita plastiknya tuh. Plastik ini dalam arti gimana sih, Temi? Sebagai pekerja di sebuah perusahaan atau udah mulai bisnis untuk pengelolaan plastik dulu ya? Nggak, dulu cuman bekerja di sebuah perusahaan yang membuat plastik packaging. Jadi macam-macam lah. Kita supplier ke MNC produk yang ngasilin kayak macam body shop lah, maksudnya buat cuci sikat gigi, sampo dan segala macam lah, pokoknya model-model seperti itu. Yang diproduce packagingnya ya? Ya, yang diproduce packagingnya. Kita supply ke mereka. Nah, tapi dalam perjalanan itu juga kita kan ngomongnya ada yang rigid plastic packaging, ada yang bentuknya kaku, terus kemudian terakhir saya di fleksibel. Fleksibel tuh yang bikin semacam pembungkus mie instan lah, gitu loh. Lebih lentur ya? Ya, jadi kremes-kremes gitulah ya. Betul. Nah, terus kan sambil dalam perjalanan kan sering kita baca gimana caranya kita bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan gitu. Jadi kita juga nyari ada nggak bahan-bahan yang diolah kemudian setelah sekian lama itu akan bisa menjadi hilang, terurai. Nah, itu yang kita cari waktu itu, sampai kita coba cari dengan yang singkong dan lain-lain. Nah, cuma sampai di situ aja, saya nggak ngikut lagi karena kan kalau itu udah beda tuh bidangnya. Tapi mulai ada kesadaran mengenai lingkungan gitu ya Om ya? Ya, udah mulai, dan itu udah kelihatan kalau kita banyak sekali sampah di mana-mana gitu loh kan, dan kemudian kita baca juga kan, waduh itu udah luar biasa tuh, apalagi kalau di di Teluk Jakarta kan, ya baca berita aja sih, sama banyak teman-teman yang bergerak di lingkungan mulai komen, mulai rame ya, mulai rame. Aduh, sebetulnya waktu Temi sibuk untuk ngelola plastik, udah kenal Wingky atau belum nih? Belum. Oh belum. Jadi di mana ketemunya pertama kali dan terus bisa boleh dibilang punya visi yang sama ya, pupuk dan panahan. Mulainya siapa yang mau cerita duluan, Wingky atau Temi, silakan. Di mana nih? Ya, jadi sebelumnya kan saya sebenarnya ini pindah dari satu lokasi, tetap di Galaki, cuma agak pindah. Nah, kebetulan saya pindah lokasi rumah, maksudnya rumah tinggal. Pindah lokasi rumah. Pindah lokasi rumah. Nah, di tempat yang ini sekarang ini biasanya saya kalau sholat ke masjid yang dekat rumah juga. Nah, di situ diajak sama salah satu teman, mau ikutan nggak nih ada kegiatan di masjid, apa sih? Bilang panahan. Ya udah, saya mulai tahu itu panahan di situ. Nah, kenal sama Wingky di situ. Oh, justru bermulanya malah dari panahan dulu nih, Wingky. Dari panahan dulu, bukan dari pupuk dulu ya. Bukan. Iya. Bisa lebih jauh Wingky cerita panahan, berarti gimana? Punya hobi yang sama atau Wingky adalah pengurus klubnya atau gimana? Dari hobi yang sama itu lah, di panahan itu. Wingky pengurusnya di klub Galaksi ya, kebetulan saya pengurusnya lah di panahan itu kan. Kemudian ceritanya nih awalnya kita bicara mau ekspansi nih tempat panahan, kita cari lokasi panahan baru gitu kan, supaya kita bisa bisa memperkenalkan panahan juga gitu kan ke lingkungan lain selain lingkungan yang kita udah ada gitu. Nah, akhirnya nemulah tempat ini, kebun ini. Nah, di sini kita bikin tempat untuk panahan sambil terus
mulai kan kepikir tuh apa namanya, ini tempat segini gede harus ada manfaat lain selain panahan gitu kan. Ya. Terutama kita pikirin juga untuk lingkungan nih, harus ada manfaat juga untuk lingkungan gitu kan. Apa yang bisa kita bangun lah untuk lingkungan nih gitu. Ya. Nah, kemudian ketemulah kita ya sama teman kita satu lagi nih gitu, yang dia kebetulan produksi biodigester tadi. Nah, ngobrol-ngobrol, kebetulan juga saya sama Om Tem itu concern banget gitu tadi karena pernah jadi ketua lingkungan ya. Jadi ngobrolin soal sampah, kalau ada solusi yang bisa mensolusikan sampah itu lebih baik gitu. Saya setuju sama itu. Oh iya, itu saya setuju kalau soal pengelolaan sampah nih. Cuma mau bentuknya kayak gimana? Kalau bisa kan, ya benar tadi kata Om Temi kan yang nggak bau lah gitu, yang nggak makan tempat banyak gitu, dan lain sebagainya lah. Nah, konsep ini kita udah sharing kok, ketemu nih sama nih, udah oke nih. Gitu. Oke. Nah, ketemu datang lagi satu lagi, ini juga nggak sengaja ketemulah Om Temi itu sama teman kita satu lagi nih, partner kita nih kan. Yang Erik itu bukan? Iya, betul. Om Erik. Oh, yang harusnya hari ini hadir juga ya? Iya, ketemu sama Om Erik, dia yang produksi gitu kan, kebetulan dia juga dia ininya lah apa namanya, ahlinya lah gitu, pakarnya di sini, dia yang untuk riset untuk pengolahan organiknya ini. Nah, dia yang riset soal apa formulasi, seberapa banyak bakterinya, proses pengolahannya kayak gimana, beliau lah yang lebih paham soal itu gitu kan. Ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol, terus kok ngeklik ini, nyambung gitu. Passion dia juga soal di pengelolaan sampah juga sama gitu kan sama kita. Udah, bergeraklah kita mulai gitu kan. Nah, dari situlah kita mulai produksi si organik ini. Ya, niat-niatan awalnya sih ya untuk bisa masalah sampah ini untuk di lingkungan sih, itu aja. Luar biasa. Jadi dimulai dari pertemuan yang nggak sengaja sebetulnya ya, di ngobrol masjid, terus hobi panahan, kemudian timbullah ide yang lebih idealis mau ngelola sampah organik. Ini Wingky santai aja nih kan, kelihatannya sambil berdiri nih. Ya. Duduk. Oh, duduk. Oh, nggak kelihatan. Nanti kalau mau sambil keliling juga boleh ya, Tem ya. Nah, Tem, ini nggak banyak orang memahami benar apa itu organik. Mungkin orang cuma tahu ada pupuk organik, ada pupuk kimia. Organik itu ada yang bisa dari sampah, ada yang bisa dari kotoran hewan kan gitu ya. Ada yang sisa makanan. Ini boleh deh kita mulai diskusi tentang sampahnya, diceritain dulu. Apa sih organik itu? Gitu. Nanti syukur kalau Wingky bisa ngasih lihat sambil live. Di sekitar situ kan ada sampah-sampah ya? Oh iya, ada. Diolah ya? Ada. Intip deh. Gitu. Nah, inilah. Gini, ini kayak gini nih. Wingky dulu, ya Tem. Kebun kan harus secara berkala kita rapiin kan gitu ya. Enggak, organik itu apa nih? Organik yang di sini yang bekas sampah-sampah kayak plastik gitu kan nggak? Nah, organik itu kan kita yang asalnya dari makhluk hidup lah. Gitu. Jadi kalau yang plastik itu nggak kita ambil. Nah, kebetulan di kebun sendiri ini ya, namanya tempat kita pakai ini kan harus rajin-rajin lah kita bersihin gitu kan. Karena kalau nggak kita bersihin, nggak kita rapin, rumput tumbuh tinggi-tinggi gitu kan, kita juga nggak nyaman jadinya gitu. Nah, contoh kayak gini nih, kita ada pohon-pohon besar gini. Ini juga dia ada waktunya rontokan, daunnya banyak gitu kan. Nah, ini sampah ini. Rambutan ya, kata Temi ya? Iya, pohon rambutan. Ya. Rambutan ya? Iya. Terus di sebelah sana itu kemudian kita kemarin baru bersihin juga rumput-rumput liar lah gitu ya. Nah, ini kalau cuma dibuangin aja sih kan sayang gitu kan. Betul, dibuang atau dibakar ya, sayang ya. Iya kan sayang gitu. Kalau bisa ada manfaat lain yang kembali lagi ke alam gitu, itu akan lebih baik gitu kan. Gitulah kira-kira. Jadi kalau aku tambahin sih, pupuk organik itu kan biasanya dari yang tadi disampaikan sama Wingky kan, materi makhluk hidup ya.
Ya. Munculnya dari pelapukan sisa-sisa tanaman atau hewan atau mungkin manusia ya. Nah, pupuk organik itu bisa bentuknya padat, bisa cair, biasanya digunain untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, ataupun biologi tanah. Nah, kalau ngomongin itu kayak macam pupuk organik itu seperti apa, ya bentuknya yang udah jadi itu adalah misalnya pupuk kandang, biasa dari Kandang ya, kotoran hewan. dari kotoran hewan ya. Ya, kotoran hewan. Sapi, misalnya kambing kan ya. Ya, kambing. Itu kan ada dua juga, ada yang pupuk dingin, ada pupuk panas. Kalau pupuk panas tuh yang biasanya dari kambing, ayam, kuda. Tapi kalau Oh, dingin beda ya. itu sapi, kebo gitu loh misalnya. Karena proses penguraian kotorannya itu perlahan, jadi nggak bikin panas gitu, tidak menimbulkan panas. Tapi kalau yang disebut pupuk panas itu yang menimbulkan panas. Nah, itu manfaatnya biasanya buat apa, menyediakan kan gini, sekarang ini saya agak balik dikit sedikit ke sana ya. Tadi pupuk organiknya kenapa sih apa yang disebut pupuk organik? Karena kan dari beberapa tahun yang lalu sudah dibilang, oh tolong dipisahkan antara pupuk organik sama pupuk Non-organik. anorganik. Ya. Itu udah dilihat di banyak lingkungan tuh udah dipisahin tuh ceritanya. Dipisahin, tapi dipisahin cuma sekedar tulisan ada organik, pupuk organik, Ya. organik sama anorganik itu aja. Di mall-mall tuh Atau banyak ya. betul, atau di Ya. situ di dalam box-nya ditulis pupuk untuk organik sama-sama anorganik. Problemnya yang saya lihat pada di lingkungan itu pada saat diambil itu dicampurin lagi. Nah, gimana caranya kita bisa ini? Bener. Jadi kan nggak masuk gitu loh Iya. dengan Jadi apa percuma ya. fokusnya. Iya, percuma aja dia cuman ada tempatnya, ujung-ujungnya dicampur lagi Iya, gitu loh. betul. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi kalau kembali ke yang tadi apa disebut pupuk organik, ya kita sih maunya bahan-bahannya itu memang benar bahan organik, bahan dari sisa makhluk hidup lah, apakah itu tanaman atau binatang dan lain-lain gitu. Intinya sih itu. Coba saya kaitkan dulu ya. Kalau saya nggak salah tangkap tadi, Wingky dan Temi kan cerita. Ini bermula dari ide di mana Temi sebagai ketua lingkungan untuk ini kan banyak sampah nih. Ayo kita manfaatkan gitu ya. Nah itu by prosesnya gimana tuh? Bisa diceritain nggak by proses dari sampah diangkut, apa diolah di sini di kebun sini atau dipilah dulu dan sebagainya. Jadi gini, kalau mau ngomong latar belakang ke belakang yang sebelumnya, ya tadi saya sebagai ketua lingkungan di situ waktu itu awalnya kita ada komplainan terus sama dari warga, kenapa sampah nggak diangkat? Kok lambat? Itu kan biasanya ada tuh truk sampah yang ngambil. Nah, ngambilnya terlambat 1 hari kan bau. Bau, kotor ya, segala berantakan. Kemudian ada lalat dan lain-lain gitu. Ya. Nah, dari sana ya saya coba cari tahu, ada nggak sih cara ngolah ini? Kalau nggak perlu tuh, bila perlu ya nggak usah pakai ngambil dari truk sampah luar, kita olah sendiri lah ceritanya gitu. Ya. Karena kebetulan kita punya tanah fasos-fasum yang tidak termanfaatkan gitu loh. Itu barangkali bisa dipakai. Waktu itu saya cari tahu. Nah, cari tahu ada teman tapi dibilang dia perlu tempat besar. Wah, saya bilang saya nggak bisa. Dan saya mau syaratnya tidak bau gitu loh. Tempat besar untuk apa, Tem? Sorry, untuk ngolah. Untuk ngolah gitu loh. Nampung dan ngolah ya. Oke, ya. Untuk ngolahnya, untuk nampung sampahnya dan lain-lain. Saya bilang saya nggak cocok gitu loh. Saya maunya tempatnya nggak terlalu besar, terus tidak bau. Yang jelas pada saat prosesnya tuh nggak bau. Nah, itu nggak ketemu tuh sampai sekian lama saya udah kemudian akhirnya nggak jadi ketua lingkungan lagi. Nah, saya pindah ke tempat di sini. Nah, di sini juga kan sama masalahnya. Saya coba diusulin gimana nih. Nah, kebetulan ada ketemu saya teman yang itu Mas Erik tadi, yang dia membuat semacam alat ya, sebenarnya tempat penampungan biodigester. Apa? Biodigester itu tempat fermentasi. Oh. Biodigester, fermentasi dari bahan. Jadi dari gini, prosesnya yang seharusnya warga itu memisahkan, kita tuh tadinya mau melibatkan warga, termasuk yang tadi di kebun. Ada manfaat buat lingkungan lah. Nah, karena kan mereka juga kesulitan untuk buang sampah, gitu loh. Nah, kita mau mereka udah bisa, kita kasih tahu misalnya, oh ini loh, tolong dipisahin sisa makanan, sisa apa yang plastik sama ini pisahin gitu loh. Kita minta dari mereka.
Ya. Nah, metodenya kita maunya adalah ada tempat kita siapin tempat kayak macam ember. Nah, mereka taruh di situ. Nanti setiap sore diambil gitu loh. Ya. Diambil, nah nanti ada tim yang ngambil, itu masukin ke tempat yang namanya tadi biodigester tadi untuk fermentasi. Yang Ya, dikelola jadi sama Pak Erik tadi ya, Pak Erik ya. betul. Jadi dari tadi sampah-sampah yang ada itu diambil. Nah, kebetulan karena untuk kan nggak gampang Mas Om Seno kalau kita ngajak warga. Iya. Itu nggak gampang banget. Kesadaran sendiri susah ya. Susah. Jadi supaya kita jalan, kita mulainya dari ini dulu, dari resto-resto aja yang gampang. Resto kan udah kayak macam misalnya resto Padang, dia punya banyak tuh sisa makanan kan. Iya betul. Karena kan orang kita juga kalau makan biasanya sisanya banyak tuh. Iya. Nggak dimakan. Nah itu mereka juga kebingungan kalau disimpan sehari aja udah bau gitu. Nah itu diambil. Kita ambil untuk kemudian dimasukkan tadi ke namanya namanya biodigester tadi. Itu untuk difermentasi. Nah, kemudian kita masukkan bakteri untuk mengolah itu. Jadi yang kerja itu bukan kita, yang kerja itu bakteri. Iya betul. Mengelolanya menjadi pupuk yang berkualitas. Betul. Berapa lama sih sampai diolah itu? Dari sejak sumber dayanya dimasukin ke situ, terus diolah bakteri itu. Jadi kan pada saat sudah dimasukkan, kita itu ada bakteri yang dimasukkan ke sana. Ya. Bakteri itu yang akan mengolah sehingga dia berubah menjadi cair. Yang kalau Mas Om Seno ngelihat kalau sampah itu biasanya banyak ada air yang keluar tuh kalau lagi pas jalan sampah. Itu kan bau banget. Ya berapa lama tuh Mas Temi? Bakteri sehari, 2 hari? 3 minggu. Oh 3 minggu ya. Jadi 3 minggu itu sampah diolah dulu tuh di alat tadi. Sampai nanti kemudian dibentuk dari bagian kecil-kecil ya. Betul. Itu tergantung dari besaran tempatnya. Kalau biasanya kita 1 meter kubik sampai 3 meter kubik lah. Nah, itu bisa untuk sampai 70 kilo per hari, 100 kilo per hari lah. Kalau yang 3 kilo ya, 3 meter kubik itu bisa 100 kilo sampah per hari masuk gitu loh. Ya. Itu nanti diolah sama bakteri, hasilnya cair. Gitu loh. Nanti dari prosesnya itu baru kita olah lagi, Mas, itu belum selesai itu. Itu sebenarnya udah jadi pupuk, tapi masih belum kualitasnya belum. Ini kita naikin gitu loh. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau kita sampai di situ, kita tambahin lagi. Apa yang ditambahkan apanya? Bakteri yang lain, Mas. Ada jenis bakteri lain yang bikin kualitasnya tambah oke. Betul. Oke itu dalam arti kalau pupuknya disiramin ke tanaman dia jadi apa? Lebih cepat tumbuh, tanamannya lebih sehat atau? Ya, tanaman lebih sehat, tumbuh. Nah kalau sekarang ini kan kita sudah dibiasakan dengan pakai pupuk-pupuk kimia ya. Iya. Nah, pupuk-pupuk kimia itu lama-lama membuat tanah, ini yang saya baca ya, membuat tanah itu jadi akhirnya unsur haranya atau organiknya hilang gitu loh, sehingga dia kering. Nah, betul. Sehingga buat itu juga jadi nggak bagus ya, buat apa namanya? Kalau kita bikin sumber air dari sana, karena udah tercemar dengan pupuk kimia ya, rasa airnya jadi beda ya, betul ya. Betul. Nah di situ makanya kita nggak mau, kalau bisa sih ya kita olah yang biasa aja nih dengan cara yang lain gitu. Nah sifat ini dia mengembalikan lagi meskipun nggak secepat biasanya ya. Karena perlu proses kan, karena udah bertahun-tahun pakai pupuk kimia, terus kemudian pakai pupuk organik, tentunya nggak gampang untuk mengembalikan itu. Yang kelihatan paling gampang apa? Ada cacing apa enggak? Kalau cacing ada, tandanya itu masih ada kehidupan. Betul. Ini luar biasa ya, Temi, insinyur bukan, tapi bisa jelasin pupuk dengan luar biasa jelas nih. Coba saya mau kaitkan lagi nih, kebun yang tadi tempat Mingki berada, nih Mingki lagi hilang sinyal kayaknya. Itu apa bisa saya artikan gini nggak? Pupuk yang udah jadi, kemudian disebarin di kebun itu untuk menambah subur rambutan, atau justru kebun itu tadi sumber daya untuk nyari itu sampah-sampah. Lebih kemana? Di luar panahannya ya? Ya. Jadi kita punya niatan sebenarnya dari awal bahwa sebagian daripada kebun itu akan digunakan sebagai kayak macam lab-nya kita gitu. Sorry nggak dengar. Semacam lab.
Oh, laboratorium. laboratorium. Lab. Tuh. Ya, oke. Kita menanam misalnya kayak macam ketela, Oh, kemudian apa namanya cabai lah, pokoknya tanaman-tanaman yang biasa kita ini makan lah gitu, dengan menggunakan pupuk pupuk tadi. ini, gitu loh. Sudah atau belum? Kenapa? Sedang. Sudah dilakukan atau baru akan dilakukan? Sudah. Oh, sudah. Kita tempat kalau di sini baru, tapi kalau di tempat lain yang kita udah menggunakan itu dia udah menghasilkan. Kayak misalnya stroberi. Oh ya? Iya, stroberi itu lebih cepat. 1 hari kita kasih, besoknya udah ada perubahan lah. Meskipun bukan berarti langsung jadi stroberi, enggak, tapi proses pertumbuhannya jadi bagus. Oke. Nah, supaya lebih live lagi, Wiki bisa bantu kita nggak, para viewers nih? Kayak yang diceritain Temi tadi, lahan yang digunakan untuk lab-nya itu uji coba yang mana nih? Dan apa yang ditanam? Cabai atau apa? Ini lab kecil kita sih. Oke. Ini ketela kita. Ketela ya? Iya. Ketela itu bahasa gampangnya singkong lah ya. Nah, betul nggak Temi? Ya kan banyak orang tahu. Soalnya adanya anak singkong, nggak ada anak ketela kan? Jokes. Terus. Ada ketela. Udah sih kalau sekarang di sini kita ketela sama rambutan yang kita tes itu. Rambutan yang dimaksud rambutan yang baru akan tumbuh atau? Udah lama, cuman produksinya memang kurang begitu bagus kemarinan kan, kurang sehat lah gitu. Produksi dari si pupuknya sendiri? Si tanamannya. Enggak, maksudnya saya nggak ngerti nih. Rambutannya kan udah tumbuh tuh. Emang masih bisa pengaruh tuh? Masih diguyurin pupuk itu masih bisa? Nah, masih bisa ningkatin produksi lah kalau kayak gitu ya. Gitu. Baik, jadi lab-nya nih. Kalau di tempat lain, di kebun yang lain malah sudah berjalan ya gitu, Bung Temi ya? Iya. Kan ada yang sudah menggunakan kita, Mas. Oke. Nah, sekarang masuk nih ke ini. Ini udah mulai komersialisasi atau masih tahap uji coba dulu, trial and error dulu? Udah mulai dipasarkan atau gimana? Sudah, Mas. Sudah. Oh, sudah. Wah. Udah. Kita mulai ya dari mulut ke mulut lah, ke teman-teman. Word of mouth. Ya. Jadi udah ada yang beli, udah ada yang pakai. Sudah ada yang beli, sudah ada yang pakai, ya sudah ada sedikit lah. Enggak, saya bayangkan gini, paling enggak konsumennya mestinya kan orang dekat kompleks yang beli pupuk organik untuk buat tanaman di rumah. Betul nggak tuh? Cocok nggak itu? Cocok ya? Cocok kan ya, kan banyak berkembang tuh hobi-hobi tanaman tuh, ibu-ibu. Jadi justru itu siapa? Kita manfaatin itu. Itu dia. Jadi booming tanaman-tanaman yang harganya luar biasa itu. Nah, bener. Ada contohnya nggak sih produknya di Temi dan Wingky? Dalam bentuk kemasan gitu bisa jadi kamera kali? Di saya lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Di Temi ada kali nggak? Di kebun. Oh, ini dia. Nah, ini langsung merek juga nih. Ini brand bukan? Brand. Envirohancer. Oh, bisa diceritain nih apa nih maknanya apa nih? Namanya berat bener. Enviro kan dari environmental ya, lingkungan ya. Hancer itu kan ya pengkayaan lah ya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, kita harapin sih tadinya, mungkin nanti Mas Wiki tambahin ya. Soalnya nama ini tercipta ya kita diskusi gitu loh. Ya, Envirohancer, jadi pengkayaan lingkungan. Apa yang mau dikayakan dari lingkungan? Lingkungan lebih bersih, lingkungan lebih sehat, lebih apa? Makanan yang dihasilkan dari pupuk lebih bergizi atau? Ya intinya kan gini. Sekarang kan tentunya orang-orang sudah lebih tahu tentang kesehatan. Dampak dari pandemi ini kan juga bagus ya. Jadi orang lebih ngerti gitu loh. Mereka sudah mulai mencari kalau bisa makanan-makanan yang sehat, yang sumbernya juga sehat. Artinya kalau bisa yang tidak menggunakan kimia gitu loh. Nah itu, sebenarnya dari sana Enviro. Jadi karena ini bahan-bahannya juga dari lingkungan sekitar, ya kita harapin ya itu memperkaya nggak cuma lingkungan aja, buat kita yang menggunakan. Ini kan ada
pupuk ini bisa digunakan nggak hanya untuk, makanya kita sebutnya nggak nyebut pupuk Mas kalau di sini, kita sebutnya nutrisi Apa? organik cair. Wah, keren. Nutrisi organik cair. Betul. Kita Tanaman nggak juga mau, perlu sehat kan ya, kayak orang juga ya gitu ya. Gitu. betul. Karena kalau pupuk nanti orang mikirnya ke tanaman, padahal ini bisa untuk hewan juga. Nah, digunakan tuh apa tuh untuk hewan? Hewan tuh gini, pakannya hewan Oh, itu dikasih. dicampurkan dengan itu, baru kemudian dikeringkan, diberikan ke itu. Nanti dia akan menambah nafsu makan buat hewan itu tadi. Oh, Jadi kalau proses pengemukan, iya, kalau iya, iya. lele itu jadi lebih cepat gitu loh, Iya. sehingga proses penjualan juga banyak kan, sering gitu loh untuk panennya gitu loh. Dan aman karena bukan kimia, betul nggak? Betul, Iya. aman bukan kimia gitu loh. Aman Masya bukan Allah, kimia. ini harus Masya Allah ini karena apa alam tuh ajaib ya. Dari hewan sendiri diolah kembali lagi ke hewan gitu kan, betul nggak? Betul, betul. Jadi nutrisi apa tadi? Organik cair. Nutrisi organik cair bukan buat tanaman aja juga buat hewan. Mau Ya. tambahin nggak Mas Pinky tentang apa itu pupuknya? Wah, itu penjelasan Om Temi udah sangat Udah komprehensif lengkap itu. ya. Udah lengkap banget itu. Dijual berapa tuh kayak gitu tadi? Ukuran berapa tadi? Sampai 1 liter nggak tadi? 1 liter, betul. 1 1 liter. liter berapa itu? Kita jual 85.000, Mas. 85.000 tuh. Pengumuman tuh pemirsa ya, 85.000 kalau Anda langsung teteskan itu di benih-benih lele Anda, lelenya bisa menjadi yang dari selengan bisa menjadi sepaha orang dewasa gitu kira-kira ya. Harapannya ya. Kalau terlalu besar orang nggak mau beli, Mas. Oh, Takut. tapi nggak kita terlalu bluffing. Ini YouTube kita ini nggak boleh membual. Yang udah terjadi, Tem, kan tadi pupuknya diberikan kepada tanaman dan hewan nih. Betul. Ada pengalaman nggak untuk Ada pembuktian tuh, nih, untuk evidence-nya nih? Om Misalnya Temi beratnya jadi naik. yang tahu banget itu tuh ada pengalaman teman kita di Pangalengan tuh dari sapi yang sakit gimana ceritanya? Gimana? Boleh ceritain Jadi nih. kira-kira berapa bulan? 3 minggu yang lalu lah, 3 atau 2 Oke. bulan yang lalu, kita diundang untuk ke Pengalengan karena ada yang mau menggunakan pupuk ini gitu loh. Ya. Nah di sana waktu itu ini bisa untuk hewan juga, sapi, saya bilang gitu, sapi bisa. Nah kebetulan nih Pengalengan kan banyak kayak macam ada susu, ada pabrik susu juga di sana kan. Dia Iya. banyak juga yang menggunakan memiliki sapi ternak gitu loh. Nah waktu itu ditanya ada nggak yang bisa untuk jadikan percobaan. Oh, malah. Kita kerjasama gitu. Iya. Ada nggak yang bisa kasih percobaan? Terus dia bilang ada nih. Sebenarnya ada banyak. Dia bilang yang dia pelihara sendiri 3. Ya, ada 3. Nah, saya bilang di antara 3 ini yang bermasalah yang mana? Ada 1 katanya yang bermasalah karena ini udah berapa hari dia buang BAB-nya cair, artinya dia mencret lah istilahnya gitu. Si sapinya Sama ini. susu, proses produksi susunya juga sedikit. Oh, oke. Gitu. Nah, ya udah saya bilang pakai itu aja. Oh, Dikasih ke sapi yang tadi sedang sakit sama susunya juga tidak banyak gitu. Nah, akhirnya dikasih itu dalam bentuk dicampur dengan dia untuk minumannya sapi tadi. Buat minumannya sapi. Saya bilang tunggu 3 hari, kasih kabar. Saya belum udah pulang ke Bekasi ya. Nah, ternyata mereka kasih kabar. Wah, itu susunya bertambah 2 liter katanya. Dalam proses 2 hari gitu loh. 2 hari nambah 2 liter. Gawat. Jadi canggih ya. Jadi kan udah ada hasilnya gitu loh. Dan kebetulan juga di situ mereka itu yang kebetulan yang undang kami itu namanya Pak Indra itu punya lahan yang dia kebetulan mau bikin, ya dia kan barista, dia punya bibit kopi juga. Ini bisa nggak? Silahkan aja. Terus dia punya juga stroberi sama. Ya udah semuanya dikasih aja gitu loh. Saat 2 hari kemudian dia sama, dia melaporkan tuh semuanya. Wah Mas ini hasilnya bagus. Udah mulai tumbuh tunas baru, udah mulai daunnya jadi hijau. Udah mulai ada bibit-bibit, pokoknya seperti itulah. Jadi semuanya mengembirakan gitu loh. Iya. Jadi ada juga yang udah dipakai di Ciwidey itu untuk
kentang gitu loh. Kentang. Kentang Oke juga ya. itu juga hasilnya bagus gitu loh. Yang Iya. terakhir baru itu ngasih kabar ini padi itu di Cirebon. Iya, Itu iya. ada peningkatan dari jadi dia punya 2 lahan, satu pakai pupuk biasa dengan bibit unggul, yang satu itu bibit biasa tapi dengan produk kita tanpa menggunakan pestisida ya. Ya. Jadi free pestisida yang satu seperti biasa. Hasilnya alhamdulillah kemarin bilang ada perbedaan kurang lebih 2 kintal lah. Lumayan Waduh. buat kami gitu loh. Jadi ini salut nih sama Temi, Wingky dan rekan Erik juga yang kebetulan nggak bisa hadir. Sudah ada bukti ya, sudah ada hasil. Ini Alhamdulillah. sebentar Tem, izinkan dulu. Kan ini tayang bukan untuk di Indonesia. Jadi YouTube kita ini go internasional. Sok keren ya. Takutnya nggak ada yang nggak ngerti di apa Pengalengan tuh di mana. Jadi viewers, Pengalengan itu ke arah Bandung Timur bukan ya? Bisa lewat Ciwidey terus ke atas. Di sana juga terkenal dengan kebun teh ya. Ada Malabar ya kalau nggak salah ya. Tehnya Betul. enak. Ternak pasti tumbuh subur di sana karena hawanya yang luar biasa dingin. Enak tuh Dingin banget ya. Jadi layak juga buat wisata di sana ya. Iya, betul. Nah, jadi tadi teman-teman yang Temi dan Wingky sudah cerita bahwa bukan pupuknya sebetulnya. Nutrisi cair organiknya sudah terbukti bisa membuat sapi yang sakit perut jadi sembuh. Sapi yang susunya kurang jadi banyak. Di Ciwidey kentangnya jadi subur. Lalu di tempat lain ada stroberi dan biji kopinya juga tambah oke. Ini bukan promosi, ini bukti nyata ya. Jadi kalau yang mau coba silakan saja. 80.000 per liter kan kira-kira gitu. Penggunaannya juga irit, Mas. Apanya sorry? Penggunaannya irit. Oh, kalau untuk tanaman rumahan deh. Seliter itu habis berapa lama? Jadi Seminggu? 1 tutup botol itu dicampur dengan 1 liter air. Oh, jadi ini Terus mesti disemprotkan. Ya. Disemprotkan cuma 2 minggu sekali. Irit dong. 2 minggu sekali nyemprotnya. Iya. Jangan tiap hari malah. Iya, makanya berarti kan selalu 1 liter bisa 3 bulan 6 bulan kali ya. Iya. Kalau halaman kita biasa normal-normal gitu isinya tanaman hias gitu sih, beli 1 botol 1 liter itu bisa 3-4 bulanan lah habis. Oh iya. Nah, ini Wingky tuh dia pelaku juga itu. Dia udah nanamin macam-macam. Apa yang dikasih apa? Dia. Nutrisinya dilarin kemana nih Wingky di rumahnya? Ke ayam mungkin? Ke ayam ya, saya ya? coba juga ya. Apa dampaknya? Ke ayam itu tambah gemuk? Apa namanya? Kalau di peternak sih istilahnya FCR ya, food consumption ratio-nya. Jadi makanan yang dimakan ditambahin environenhancer itu lebih baik penyerapannya ke penyerapan nutrisinya ke si hewannya gitu. Jadi lebih banyak diserap lah, makanan itu lebih banyak diserap ke badannya gitu, nggak banyak terbuangnya gitu. Ya jadi kalau misalnya lah peternak gitu ya, kalau biasanya 1 ekor ayam itu menghabiskan 2 kilo pakan untuk bisa menghasilkan sampai dari anakan sampai ke produksi gitu ya, sampai panen, ini bisa kurang dari itu gitu. Jadi ya 1,3 kilo itu cukup untuk 1 ekor ayam dari bibit sampai ke panen dalam 1 bulan. Gitu yang saya coba di ayam gitu. Kemudian kalau di tanaman hias itu dengan sistemnya tadi Om Temi jelasin, itu cuma 1 tutup botol untuk 1 liter air. Itu saya semprot, tanaman itu jadi lebih aktif bertunas gitu. Ya kalau mama kayak sekarang tahulah tanamannya apa gitu ya. Nah, itu bertunas, baik tunas dari si pohonnya itu sendiri maupun tunas dalam bentuk anakannya gitu. Itu jadi lebih aktif. Ya. Gitu. Jadi keren lah ya. Kita nggak menutrisi tanamannya sebetulnya, kita menutrisi tempat tumbuhnya sih.
Iya, jadi kalau dia dikasih ke pakan untuk ternak ayam itu, sifat pupuk itu mungkin karena mengurai ya, apa yang masuk Iya, di dalam iya, pencernaan, betul iya, ya? betul. Jadi lebih mudah diserap, Mm. dengan demikian ayam jadi tambah sehat dan tambah gemuk, kira-kira gitu kan ya? Iya, iya, iya. Ya benar, oh, boleh juga. Silakan deh, mau nambahin apa tadi? Ya, kita juga nyoba itu. Kalau sekarang kan ada suka yang itu apa miara cupang ya. Oh iya 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 iya. Bisa juga, Itu udah juga dicoba. Hah? sudah dicoba. Itu Jadi juga perkembangannya dalam 2 ditetesin aja ke enggak akuariumnya itu. dicampur dengan pakan ternaknya, pakan itu makanan dia. Ya cupangan kayak makannya kayak cuk gitu, kayak Ya, dicampur dulu, baru ya, dikasih. Oh, dikeringin dulu, baru ya. setelah kering baru dikasih. Nah itu bisa kalau dari video ya, di video Hmm. itu warna dari cupangnya itu lebih keluar gitu nanti setelah sekian lama. Oh, warna lebih Kita juga kuat coba dan lebih sehat, tampak lebih sehat. ya, Hmm. kita juga coba ke ini, ke mana ke Kura-kura. kura-kura kecil itu. Oh itu saya punya di rumah ya, kura-kura Brazil itu yang hijau itu. Iya, Iya, Juga. betul. Iya, iya. Oh, gue mesti coba nih ya. itu pertumbuhannya juga cepat itu Oh, baik dan baik lebih aktif jadinya. baik baik. Mm-mm. Ke lovebird juga Burung, Iya, lovebird, burung burung, lovebird lovebird. itu Coba cerewet nih. jadi. itu jadi cerewet banget, Oh, duh, jadi udah banyak banget ya. Udah coba untuk cupang, burung, kura-kura, tadi ayam, Iya, kita sapi. eksperimen ke apa yang kita punya lah. Tapi yang jelas bukan untuk orang kan, ya bahaya dong. Orang nggak boleh dong, gitu, betul ya. Enggak. Yang belum disebut ini padi. Memungkinkan nggak Apa nih, Mas? apa dikasih pupuk? Padi, padi, tadi padi. saya udah ngomong. Oh, saya nggak nyimak berarti ya. Udah Jadi udah dicoba. sudah Oh, tapi ada lahan di Cirebon eh, ya, pakai teman Mas Erik lah. Dan hmm, Mas Erik itu menggunakan dua jenis Padi yang pola berbeda. pemupukan yang berbeda. oke. Yang Yang satu satu itu pestisida. yang satu pakai pupuknya bukan bahan Jenis padinya bibit juga beda. padinya bibit padi yang unggul Oh, satu unggul. ditambah dengan pestisida dan pupuk yang biasa dipakai lah. Ya, Nah yang satu hanya pakai kita tanpa ada pestisida. nih, oke. Bibit yang biasa ya, bukan Bibit bibit biasa Bibit deh, yang bukan biasa, bukan bibit bukan unggul. unggul. Coba nih. Terus Ya. hasilnya setelah Hasilnya kalau berdasarkan report mereka itu lebih banyak meskipun nggak terlalu banyak 200 kilo 2 kintal lah. lebih banyak menghasilkan padi, Ya, gabah. Gabahnya ya, jadi lebih banyak. ya. Bukan lebih gemuk, enggak. Lebih banyak ya. Ya itunya jadi gemuk, jadi kayak Oh, iya merunduk gitu makanya lebih banyak. lebih banyak, lebih rimbun. Wah, ini bahaya ini, bahaya buat pupuk yang lain. Begitu ini meledak ya enggak. Langsung padinya subur, ternaknya pada gemuk-gemuk dan sebagainya. Ini mudah-mudahan langkah-langkah yang dari iseng-iseng berhadiah gitu ya, dari apa sampah di rumah dan seterusnya menjadi kayaknya arahnya udah makin jelas untuk akan membesar itu. Insya Allah Amin, membesar. amin. Amin ya. Insya Allah ya. Nah ini menjelang diskusi penutup kan kita nggak panjang-panjang, biasanya kalau rekaman paling sejam ya. Ini kan kita kan generasinya beda nih, Temi dan Wingky. Kita ini milenial juga, tapi yang veterannya kan ya. Mungkin saya nggak tahu. Ada veteran milenial ya. Veteran milenial ya, kita kan baby boomers kali ya. Apa udah lebih jauh lagi generasi X kali. Nah, orang-orang milenial juga kan mau yang instan biasanya, cepat, praktis. Apa pesan Temi dan Miki untuk milenial? Pertama, pesan dari sisi tentu saja bagaimana menjaga lingkungan gitu kan ya. Apa yang bisa kita lakukan lah. Contohnya ya jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Atau kalau saya lihat ini udah mulai ada kesadaran tuh kalau makan di sebuah restoran cepat saji yang jual ayam tuh sampahnya juga sudah mulai dipisahkan organik dan non organik. Lalu pengunjung sudah diminta kesadarannya untuk membereskan sendiri sisa-sisa kemasan makanan. Walaupun budaya itu agak telat ya dulu. Saya pernah berkesempatan ke Sydney, Australia itu tahun-tahun 2006 udah mulai itu orang beresin sendiri. Apa nih pesan Temi dan Wingky untuk generasi milenial, anak kita, cucu kita nih, kesehatan lingkungan dan seterusnya. Silakan, siapa dulu?
Wingky dulu deh, Wingky. Wingky dulu deh, yang ulang tahun ngalah dulu. Kasihan dia di kebun nih. Gini, kalau dari saya ya. Ya. Pertama itu, walaupun sih kita seneng gitu ya, kita sekarang ada kerjasama sama beberapa restoran yang mereka punya sampah gitu ya, itu jadi limbah. Kita sih seneng sebetulnya ngambil sampahnya mereka untuk kita olah jadi pupuk organik, nutrisi organik buat kita seneng. Tapi kayaknya akan lebih bagus gitu ya kalau kita biasakan makan itu jangan sampai bersisa lah. Kan itu makanan yang kita makan itu kan awalnya dari makhluk hidup ya, dari makhluk hidup gitu kan. Iya. Rasanya sayang gitu makhluk mubazir hidup ya, itu, gitu. Jadi sampai mubazir itu sampai makhluk hidup itu jadi sampah itu kayaknya sayang gitu. Jadi kalau bisa ya kita biasa konsumsi itu secukupnya lah, jangan sampai bersisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya itu tadi soal disiplin lah ya, disiplin. Jadi makanlah sebelum iya, berhentilah sebelum kenyang ya. Berhentilah sebelum kenyang, betul. Ya. Itu yang pesan hebat tuh dari Nabi kita ya. Iya. Terus yang kedua itu soal masalah disiplin lah ya, disiplin mengenai Wingky ke muter. Teman-teman milenial nih, kids zaman now ini memang kayaknya agak ignore soal ini gitu ya. Masalah sampah mereka makan di resto itu ya hargailah itu dibuang di tempatnya, karena itu memudahkan siapapun yang mengerjakan setelah itu. Iya. Gitu. Ya kami di industrinya pengolahan sampah, ya itu lebih memudahkan kita lah, dan untuk yang ngerjainnya juga ngeberesinnya nggak terlalu sibuk gitu. Hargailah orang-orang inilah yang memang bergelutnya di situ. Sama yang terakhir, ternyata dari hal-hal yang remeh ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu, yang bermanfaat gitu kan. Nah, ini masalah kreativitas dan inovasi kita. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, yang masih energik, masa kalah sama bapak-bapak yang jenggotan begini kan, yang jenggotnya udah putih-putih gini tapi masih mau gitu mikirin hal-hal yang bisa produktif gitu. Teman-teman milenial harus kreatif di sisi itu. Mau contoh, mau contek, kita punya konsep apa segala macam, kita punya ilmu, mau dicuri, mau diambil, silahkan. Kita akan bagi-bagi lah dengan senang hati gitu. Baik, luar biasa Wingky. Tapi saya mau dukung Wingky dulu nih. Pertama, siapa bilang udah tua? Enggak, umur biologis boleh kelihatan tua ya. Psikologis mestinya para milenial yang malu nih sama Wingky sama Temi, betul nggak? Oke, jadi pesan dari Wingky tadi saya ingat satu nih, adik-adik milenial ya, kalau makan itu ambil secukupnya gitu kan, supaya nggak kebuang-buang kan. Iya. Ditambah juga ada pesan dari Nabi kita, makanlah berhentilah makan sebelum kenyang juga. Rasanya mubazir kan, ngebuang-buang makanan itu. Iya, betul. Ya. Lalu yang kedua tadi jangan lupa selesai makan bantulah orang untuk mengolahnya jadi lebih mudah, betul ya, yang organik. Organik. Ketiga, ayolah sama-sama berpikir kreatif. Ya saya malah mau mengundang nih untuk Wingky dan Temi. Gimana kalau tiba-tiba milenial yang nonton acara ini tiba-tiba punya kesadaran penuh gitu, siap menyumbangkan sampahnya gitu ke kelompoknya Temi, Wingky dan Erik. Lo bener kan? Boleh. Sekarang udah ada bank sampah kan di beberapa tempat. Mau diterima nggak tuh, Tem? Udah ada tempatnya nggak? Nih, boleh banget. Dengan sama sukarela saya salurkan sampah saya ke tempat Temi ini. Iya. Gimana? Kaum Temi siap. Ada tempatnya cukup memadai nggak? Ya, mungkin di situ yang menjadi PR kami ya. Artinya kan akan lebih bagus kalau misalnya kalau sekarang ini kan proses sampah aja kayak ada distribusi, ngambil truk bawa kemana gitu kan. Iya, betul. Kenapa nggak didekatkan di situ aja gitu loh. Makanya di situ yang kita bilang ada tempat fermentasinya. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana. Misalnya anggap aja gini, Om Seno punya komplek di mana. Nah dia kan ada ngolah. Ya udah. Alatnya aja ditaruh di situ, nanti kita ambil tuh cairannya untuk kita olah. Dan kalau perlu kita cari, kita kasih tahu gimana caranya. Caranya, jadi swasembada. Sehingga bisa manfaat juga buat situ.
Tapi alatnya mahal nggak sih tadi? Nah, boleh nggak dibocorin Relatif nih? lah ya. Ya, Relatif kalau alatnya. relatif ya. Kalau dilihat dari manfaatnya harusnya nggak mahal. Nggak mahal ya. Harusnya ya. Jadi itu bisa swadaya juga kan dari lingkungan Iya, sekitar. Kalau perlu ada betul. sponsorship ya dari. Wah, Mudah-mudahan itu boleh tuh kalau CSR yang iya, mau. CSR dari company kan silakan di situ cap dari company mana gitu, PT ABC, XYZ gitu ya. Mudah-mudahan Ya, juga kalangan pemerintah dengar nih, siapa tahu ada kontribusi dari anggaran daerah untuk memperkuat ide-ide Wingky Iya, dan amin. Ya. Amin. Tem, harapan apa Tem untuk milenial Tem kayak Wingky juga ada sisi lain nggak dari Tem ini? ya pastinya ya mudah-mudahan sih kesadaran lingkungan itu ada. Ya. Bahwa plastik itu memang bermanfaat, Hmm. tapi digunakan dengan yang tepat Bijak guna ya. lah. Ya. Terus yang kedua, paling tidak tadi kalau kita belanja atau kemana kita bawa sendiri aja tempatnya, sehingga tidak perlu lagi sampah-sampah yang apa namanya yang plastik tadi. Meskipun saya tadinya di orang plastik loh, saya masih loh. Nah, terus gimana nih? Baru tertarik Ya nggak Tem? apa-apa, kan ada bidang lain yang masih bisa menggunakan plastik. Oh gitu ya, bisa ngelesnya jago nih Wing. Tapi ngelesnya jago nih. Ya, jadi kalau di sana ya paling tidak ya tadi udah disampaikan Wingky, memang apa namanya hargai makanan yang sudah dibuat itu tadi. Di sana ada proses, untuk proses itu kan ada pasti pakai energi dan lain-lain. Nah kalau dibuang sembarangan juga kan sayang gitu loh. Kita seperti buang-buang uang di mana-mana gitu loh. Iya. Padahal prosesnya juga nggak gampang. Untuk bikin masalah urusan sampah aja coba lihat berganti gubernur DKI itu kan. Itu urusan sampah tuh ya masih Iya, aja iya. jadi masalah. Betul ya, antara DKI dan Bekasi rame Bantar Gebang nih jadi problem nih. Itu mas DKI karena enak sampah bener tuh ya. numpang terus di Bantar Gebang ya. Iya. Dan Iya. datanglah Mi dan Wingky dengan heroismenya, dengan kepahlawanan. Mudah-mudahan saya ambil alih deh sebagian Bantar Gebang. Gue bikin jadi Ya. nutrisi organik. Ayo. Ya, amin. Amin. Terakhir sih paling ya Apa kalau itu? misalnya bisa yang pemangku kepentingan yang punya kebijakan yang bisa bikin kebijakan yang mendorong ke arah sana gitu. Nah itu yang kita tunggu. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dibukakan mata batin ya gitu untuk nonton ini kan, tiba-tiba ada orang hubungin kita untuk ini deh gua ikut bantu sponsor buat alat untuk mengolahnya. Iya. Ya, Tahu ya, Dep. amin. Nggak Ya. salah Kalau satu nggak salah ya. tambahan ya, kalau nggak Boleh, salah Mas silakan. Erik tuh apa namanya sedang melakukan CSR dengan salah satu perusahaan itu untuk mengajak warga sekitar itu supaya bermanfaat untuk sekitar ya. Itu diolah sampahnya, kemudian hasilnya untuk mereka dan lain-lain lah. Yang membiayai mudah-mudahan. adalah perusahaan tertentu. Di Jakarta, di kota Di mana? daerah Bekasi, Jakarta, Bekasi ya, Muara Tawar. Oh, Jakarta, oh, Bekasi ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Baik, ini luar biasa ya diskusi singkat padat pagi ini. Membuka mata saya nih, mencerahkan saya juga karena baru tahu bahwa pupuk itu bentuknya cair, ternyata bukan harus disebut pupuk kan, jadi nutrisi cair organik ya, yang bukan saja untuk tanaman tapi untuk binatang. Saya menarik banyak pelajaran dari diskusi kita, mudah-mudahan viewers kita juga, mudah-mudahan milenial kita juga, antara lain satu, kalau makan tolong lebih diatur supaya nggak kebuang-buang, kasihan binatang udah kita ngumpanin kita kok dibuang-buang juga ya. Kedua, setelah makan juga tolong diatur kembali, sampahnya dibuang dengan benar. Ketiga, kreativitas tidak terbatas hanya pada orang-orang yang sudah senior, tapi anak-anak muda diharapkan lebih semangat, lebih banyak kreasinya gitu. Dan yang Terutama yang ketiga, berkaitan dengan mudah-mudahan lingkungan. langkah-langkah Mas Temi dan Mas Wingky ini jangka panjang bisa lebih menyehatkan lingkungan kan? Amin. Harapannya Ya. gitu ya. Harapannya Amin, gitu, amin, betul. amin. Baik, saya kira itu saja sebagai penutup. Sekali lagi buat Mas Temi yang lagi milad, semoga panjang usianya, sehat dan tetap Amin. amanah menjalankan kehidupan sebagai Amin. ketua lingkungan juga. Mas Wingky jangan lupa jangan kelamaan di kebun juga, nanti ditunggu sama istri dan keluarga di rumah. Istri saya ada di sini, dia Iya. lagi panahan. Iya. Kapan-kapan kita undang lagi boleh mendiskusikan lebih kepanahannya kali ya.
Boleh, Ya, kan boleh. gimana nih kan jadi viewers pemirsa nih Temi dan Wingky juga punya hobi panahan nih. Berarti sesuai juga. Panahan itu kan fokus ya. Jadi Ya, fokusnya betul. adalah akan mau Ya. mencapai apa yang diharapkan bermanfaat buat masyarakat. Gitu aja Mas Temi, Oke, Mas Wingky ya. Terima kasih Mas Eno. Terima kasih. thank you, Ya. Mas. Baik. Assalamualaikum dan salam Wa- sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Ya. semua. Ya.